manusia beribadah menghasilkan, iblis dibandingkan beribadah menghasilkan malaikat. Maka dari itu dunia ini sudah sangatlah pekat atau banyaknya iblis yang sudah ada di dunia ini, sehingga banyak manusia yang tertipu daya, mudah hilang keimanannya. Oh gitu. Nah, berarti artinya ketika tertipu dan hilang keimanannya itu mengakibatkan apa yang terjadi nih, Pak? Terutama yang sekarang kondisi orang-orang saat ini kan, kalau tadi kan lihatnya kan secara gaib ya. Benar. Kalau secara nyata itu seperti apa yang kita bisa lihat sekarang ini gitu? Banyak manusia yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Padepokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber Padepokan Bedek, penonton setia YouTube channel Padepokan Bedek baik di dalam maupun di luar negeri, fans Padepokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport channel Padepokan Bedek, menonton setiap videonya yang ada dari awal hingga akhir, memberikan like dan juga memberikan komentar pada setiap videonya. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Padepokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Kami mengucapkan juga terima kasih dan mengaminkan doa-doa yang diucapkan oleh subscriber Padepokan Bedek terhadap kami ya Mas Haji ya. Dan semuanya kami aminkan doa-doa baiknya untuk kita, semoga yang dibalas dengan doa-doa yang sama untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhoi apa yang sekarang subscriber Padepokan Bedek jalani, dan subscriber juga meridhoi apa yang sekarang menjadi ketentuan Allah untuk subscriber Padepokan Bedek. Amin amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun sakit non medis, juga termasuk orang-orang tersayang dari subscriber Padepokan Bedek yang sedang diuji dengan sakit, semoga segera Allah berikan kesembuhan untuk subscriber dan orang-orang tersayang dari subscriber. Allah berikan kesembuhan total dari penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabaran, Allah kuatkan jasmani maupun rohaninya, serta Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini sedang Allah berikan masalah atau Allah uji dengan masalah, semoga segera menemukan jalan keluar, semoga segera Allah tunjukkan jalan keluar dari setiap masalah yang sekarang subscriber hadapi, dan tentunya Allah menguatkan dan memberikan kesabaran pada diri dan jiwa subscriber Padepokan Bedek, serta nantinya Allah berikan hikmah dari setiap masalah ataupun ujian yang sekarang sedang dialami. Amin amin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang sekarang ini sedang mempunyai hajatnya, apapun itu hajatnya, baik hajat untuk diri subscriber sendiri maupun hajat untuk orang-orang tersayang dari subscriber, semoga segera Allah kabulkan hajatnya, Allah tunjukkan jalan terkabulnya hajat tersebut, dan tentunya Allah berikan yang terbaik dari setiap hajat yang terkabul. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Padepokan Bedek yang saat ini masih sendiri atau belum mempunyai suami atau belum mempunyai istri, atau sudah pernah dulunya
mempunyai suami atau istri tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan jodoh yang soleh dan soleha, jodoh yang nanti bisa membersamai sabda berpadepokan bedeng dalam ibadah terpanjang selama hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin. 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 Bagi sabda berpadepokan bedeng yang sekarang sudah berkeluarga tetapi belum mempunyai momongan atau anak, semoga segera Allah titipkan, Allah haturkan atau Allah berikan di tengah-tengah sabda berpadepokan bedeng semuanya anak yang sehat jasmani dan rohani, anak yang nanti bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. 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 Bagi keluarga sabda berpadepokan bedeng dimanapun berada dalam kondisi apapun itu, semoga anak-anak dari subscriber semuanya Allah berikan anak yang soleh dan soleha, anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu Islam, yang nanti bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, taat kepada kedua orang tuanya, pandai dan cerdas ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Keluarga sabda berpadepokan bedeng senantiasa Allah lindungi dari segala mara bencana, mara bahaya, mara musibah, dan mara penyakit. Allah berikan sakinah mawaddah warohmah, Allah berikan rezeki dari segala penjuru arah, baik kesehatan, baik rezeki berupa uang, apapun itu rezekinya yang nantinya bisa bermanfaat untuk keluarga sabda berpadepokan bedeng, dan tentunya Allah jaga keluarga sabda berpadepokan bedeng sehingga anak keturunannya sampai yaumil akhir, dan semoga Allah meridhoi keluarga sabda berpadepokan bedeng. Amin. 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 Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Haji. Bagaimana kabarnya Mas Haji? Kok kelihatannya alhamdulillah hanya kedinginan ya ini ya? Iya. Oh, kedinginan, nggak terbiasa dingin ini. Nah, kali ini saya bersama Mas Haji akan mencari tahu tentang kondisi orang-orang yang sekarang ini ya Mas ya. Iya. Kita tahu semua bahwa banyak pembahasan-pembahasan di media sosial terkait dengan fase yang sekarang ini terjadi, yang dialami oleh dunia ini, yaitu adalah fase akhir zaman ya, atau menuju tentang akhir zaman. Dan tentunya dalam kondisi akhir zaman yang ini kita banyak menemukan, terutama di media-media sosial itu adalah banyak orang-orang atau apa itu namanya informasi-informasi yang dibawakan orang, atau bahkan ya yang itu apa itu namanya menghujat gitu ya Mas Haji ya, dengan kondisi-kondisi orang saat ini itu aja di media sosial ya, apalagi tentunya di umum ini ya kan. Nah, kita akan mencari tahu sebenarnya kondisi orang di akhir zaman atau kondisi orang saat ini. Kita akan mencari tahu dari sisi gaib, apakah ada perubahan dari kondisi yang dulu, ataukah memang zamannya udah seperti ini, ataukah ini tuh masuk fase apa sehingga kenapa orang-orang itu banyak yang berbeda jauh dari masa-masa yang dulu ada gitu ya Mas Haji ya. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Insyaallah. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berniat untuk mengganggu proses mediumisasi ini, tidak bisa menembus apabila berusaha, otomatis langsung terpental dan hancur pun hayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusaknya, otomatis langsung terpental dan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menarik atau menghadirkan makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang kondisi orang-orang yang sekarang ini di akhir zaman ini. Ketarik sama saya.
Dengan izin Sang Yang Mana semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, energinya semakin besar, semakin sinkron, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia, kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana bisa berbicara bahasa Indonesia. Semua pengetahuan makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji terbuka dan sinkron sampai tuh dari masa lalu hingga sekarang, kun fayakun, sinkron. Dengan izin Sang Yang Mana apabila ada penyusup otomatis yang bukan yang saya maksud, yang mengetahui tentang kondisi orang-orang di akhir zaman ini otomatis akan terpental dan hancur, kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, saya berbicara dengan siapa? Panggil saja Mbah Imam. Mbah Imam? Iya. Iya, Mbah Imam. Tadi sudah mengucapkan salam ya Mbah Imam ya? Alhamdulillah sudah. Artinya sudah Islam? Alhamdulillah sudah. Kalau boleh tahu seadanya terlebih dahulu Mbah untuk mengecek kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mbah Imam, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Mbah Imam sudah datang ke Padepokan Bedek ini, dan mohon maaf apabila mengganggu waktu dan tugasnya yang saat ini sedang dijalankan. Tidak apa-apa. Alhamdulillah ya. Tapi sebelum nanti berbincang-bincang Mbah Imam, dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, makanan sesuai dengan makhluk gaib dalam tubuhnya masih tersaji di depannya, kun fayakun. Silakan Mbah Imam untuk dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nggih. Mbah Imam ini kalau boleh tahu dari mana? Alhamdulillah dari Nusantara. Dari Nusantara. Tepatnya kalau boleh tahu? Nusantara bagian tengah. Oh, sedang apa di tempat atau di apa ini? Tadi kenapa apa itu tempat tinggalnya atau keberadaannya ini? Alhamdulillah saya ikut dalam suatu majelis yang ada di Jawa Tengah. Oh, sebagai penghuni gaib dari majelis tersebut ya? Iya. Nah itu sebelumnya dulunya seperti apa Mbah Imam? Alhamdulillah saya dulu ikut manusia yang berjuang membela kebenaran. Oh begitu. Iya. Itu waktu zaman apa? Zaman dulu, zaman manusia di Nusantara dalam zaman kerajaan. Oh, zaman kerajaan ya? Iya. Kalau boleh tahu dikatakan kerajaan apa ini Mbah Imam? Kan banyak itu kerajaan di Nusantara, terutama yang ada di Jawa ya? Iya. Kerajaan apa kalau boleh tahu ini Mbah Imam? Kerajaan Mataram. Oh, Mataram. Berarti ini ya awal-awal ini ya. Nah itu Ida Islam itu berarti kan ada satu perjalanan kan waktu itu? Alhamdulillah. Banyak perjalanan-perjalanan yang saya lalui dari zaman dulu. Terus akhirnya kok bisa masuk Islam itu siapa yang membimbingnya? Alhamdulillah, berjalannya waktu demi waktu, dan semua itu yang kami tunggu-tunggu dari zaman dulu, yang mana sekarang ini sudah ada sosok pemimpin yang mana pemimpin seluruh alam gaib, yang mana bisa menyempurnakan keislaman kami semua. Yang berjuluk
Siapa Beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Oh, alhamdulillah rabbil alamin ya Pak ya. Alhamdulillah. Mbah Imam datang ke Padepokan Bedeng akhirnya kan artinya kan sudah diberikan izin ya, terkait dengan apa yang sedang kita coba cari tahu bersama ya Mbah Imam. Insya Allah yang mana nanti saya bisa utarakan. Nah ini Mbah Imam, kondisi akhir zaman ini menurut Mbah Imam itu seperti apa? Orang-orangnya, terutama orang-orangnya itu bisa diberikan gambaran kepada kita semua ini Mbah Imam. Memang sudah waktunya di akhir zaman ini. Manusia di akhir zaman ini adalah manusia yang mana manusia banyak yang sudah tertipu daya, yang sudah mengikuti bisikan dari bangsa iblis. Paling banyak manusia dibisiki iblis karena di saat ini manusia di akhir zaman ini, di fase-fase akhir zaman ini, banyak sekali manusia yang sudah melenceng agama atau ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran yang murni yang dibawa Rasulullah untuk manusia sekarang banyak yang melenceng jauh dari ajaran Rasulullah dan sudah tidak menyambung lagi. Maka dari itu banyak manusia sekarang yang beribadah hanya melakukan gerakan-gerakan saja maupun bacaan-bacaan saja, akan tetapi hatinya jauh dari mengingat Allah. Maka dari itu banyak sekali manusia yang melakukan ibadah, akan tetapi banyak melahirkan bangsa iblis. Oh gitu sekarang ini? Benar. Kenapa bisa seperti itu Mbah Imam? Dikarenakan banyaknya manusia yang beribadah tanpa guru yang bersanad atau sudah tidak menyambung lagi dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ibadahnya hanya mengejar duniawi saja, tidak ada yang mengejar akhirat. Itu. Nah, berarti kalau banyak yang tidak menyambung, akhirnya banyak yang putus ya, Mbah Imam ya? Iya, banyak sekali manusia beribadah yang putus ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang murni. Oh. Kenapa kok bisa putus seperti itu ini Mbah Imam? Karena manusia banyak yang terbelenggu oleh iblis dan tidak mendapatkan guru yang bisa membimbing, yang bersanad ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga manusia itu banyak yang terjerumus. Tapi kan bukannya para pemuka-pemuka agama itu kan ya mengajarkan ilmu-ilmu yang memang yang diajarkan dulu, atau memang seperti apa ini Mbah Imam? Banyak sekali ahli dalam agama yang mana yang mengajarkan agama hanya dalam mendapatkan dalam kitab-kitab atau belajar dalam kitab dan putus di situ, tidak melanjutkan dalam mencari guru, yang mana guru itu adalah guru hakikat yang bisa menyambungkan
antara ajaran itu yang mempunyai jalur ke Rasulullah SAW. Artinya ketika menguasai syariat itu harus dibarengkan dengan hakikat. Benar. Oh, agar tersambung gitu nggih. Iya. Tapi kebanyakan sekarang yang terjadi manusia yang putus karena tadi tidak diajarkan hakikat, nggih. Iya. Nggih. Nah, terkait dengan hal itu ini Mbah Imam, berarti kondisi manusia seperti akhir zaman ini nanti ada banyak yang kemudian tertipu atau banyak yang kemudian tidak sadar ya dengan kondisi yang mereka alami sekarang ini ya. Benar. Karena sabda Rasulullah sudah berjalan saat ini. Oh, gimana itu? Bahwasanya di akhir zaman banyak manusia yang tidak kuat untuk menggenggam keimanannya dan diibaratkan menjaga keimanannya ibarat menggenggam bara api. Maka dari itu banyak sekali manusia yang sudah tidak kuat untuk mempertahankan keimanannya, dan akhirnya banyak manusia yang terjerumus dalam tipu daya iblis. Oh, nah memang terjerumus dengan tipu daya iblis ini memang iblisnya yang mengganggunya sangat kuat, atau memang sebenarnya dari pribadi orangnya ini, Mbak? Karena kan pada zaman ini lebih banyak manusia beribadah menghasilkan iblis dibandingkan beribadah menghasilkan malaikat. Maka dari itu dunia ini sudah sangatlah pekat atau banyaknya iblis yang sudah ada di dunia ini, sehingga banyak manusia yang tertipu daya, mudah hilang keimanannya. Oh gitu. Nah, berarti artinya ketika tertipu dan hilang keimanannya itu mengakibatkan apa yang terjadi ini, Pak? Terutama yang sekarang kondisi orang-orang saat ini kan, kalau tadi kan lihatnya kan secara gaib ya. Benar. Lalu kalau secara nyata itu seperti apa yang kita bisa lihat sekarang ini gitu? Banyak manusia yang melakukan kemaksiatan dan banyak manusia yang melakukan fitnah-fitnah yang sekarang marak di dunia manusia, yang mana fitnah itu dilakukannya beralih-alih membela kebenaran atau kejujuran, tapi sebenarnya fitnah itu adalah tipu daya dari iblis itu atau pasukan Dajjal. Nah, kalau gitu bisa dikatakan pasukan Dajjal itu sudah masuk ke diri-diri orang-orang dan digantikan itu ya? Benar sekali. Banyak manusia dan yang roh sukmanya itu sudah diambil oleh bangsa iblis, dan di dalam manusia itu sudah diganti bangsa dari iblis itu. Dan mana sekarang ini banyak manusia mudah sekali melakukan dosa tanpa takut adanya dosa-dosa atau ajaran yang ada di agama. Oh, nggih. Nah, ini kan sudah masuk akhir zaman ya, Mbak Imam. Benar sekali. Nah, berarti kebanyakan manusia di akhir zaman itu akan seperti itu. Iya. Atau bisa dicirikan lagi seperti apa? Kan banyak yang apa itu namanya, kita tahu kebaikannya, kita tahu apa itu kesolehan dan solehahnya gitu loh, Mbak.
Manusia zaman sekarang banyak sekali yang melakukan dosa dibandingkan manusia yang beribadah, benar-benar beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia sekarang sudah tergiur dengan adanya kecanggihan-kecanggihan teknologi. Maksudnya gimana itu tergiur dengan bukannya kecanggihan teknologi itu justru akan menambah kebaikan dan bermanfaat dalam berjuang di jalan Allah itu Mbak Imam? Benar, itu bagi manusia yang bisa memanfaatkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di zaman sekarang banyak sekali manusia yang menyalahgunakan, justru malah membuat dosa, yang mana dosa itu dosa yang besar. Oh, dosa yang besar ya? Iya. Jadi kondisi manusia di akhir zaman ini banyak yang tadi sudah tergantikan ya? Benar. Ya kan? Nah, terus yang tidak tergantikan itu artinya yang masih murni, masih ini tuh juga banyak atau seperti apa? Atau imbang Mbak Imam? Sangat sedikit sekali yang mana beribadah yang bersanad atau yang menyambung Rasulullah SAW. Ibadah yang murni itu sangatlah sedikit sekali dibandingkan manusia yang beribadah untuk keduniawiannya. Itu sangatlah banyak sekali. Sangat banyak Iya. Memang harus tersambung dan bersanad ini kan kita tidak bisa mengetahuinya Mbah Imam. Wah, apa yang saya lakukan ini apakah benar tersambung? Atau apa yang saya lakukan ini apakah ada sanadnya? Kan banyak pemuka-pemuka agama atau yang mengetahui agama dan bisa memberikan ceramah atau siraman rohani itu kan juga seperti kelihatannya benar ilmunya juga tersambung gitu loh. Itu gimana itu Mbah Imam? Maka dari itu manusia seharusnya dalam belajar agama itu haruslah melaksanakan tingkatan-tingkatan dalam pencarian belajar agama Islam itu sendiri. Karena tingkatan belajar agama Islam itu ada tingkatannya antara syariat, tarekat, hakikat sampai ke makrifat. Maka dari itu untuk belajar agama hanya dalam syariat itu belum cukup. Karena belajar hanya dalam syariat saja itu ibadahnya itu hanya di kulitnya saja. Maka dari itu untuk belajar ke jenjang berikutnya haruslah mencari guru yang mengajarkan tentang ilmu hakikat supaya bisa mengenal Allah dan sampai ke Allah. Begitu ya? Iya. Nah, tadi kan disampaikan bahwa banyak rusukmanya yang ambil dan tergantikan oleh iblis-iblis. Iya. Nah, ini maksudnya diambil ini diapain sih? Ditawan maupun dimanfaatkan oleh iblis itu sebagai tawanan yang mana nantinya akan menjadi budaknya iblis. Oh, tapi sebelum nantinya menjadi budak iblis itu, artinya ketika di taman itu, apa yang terjadi roh itu? Ruhnya atau sukma? Itu, ruh dan sukma menjadi kekuatannya iblis itu. Jadi secara tidak langsung ini iblis memang mengincar roh sukmanya manusia ya? Iya, benar sekali. Nah, ketika roh sukmanya itu yang diambil ya, itu apa bisa dirasakan oleh manusia pada umumnya, Pak Imam? Susah sekali dirasakan manusia awam. Karena manusia awam tidak merasakan apa-apa. Akan tetapi yang terjadi dalam dirinya itu sifatnya seperti sifat iblis. Oh, artinya ketika sudah ditawan dan digantikan oleh iblis ini,
kemudian muncul sebagai sifat-sifat itu. Iya. Oh, iya. Mudah sekali dalam membuat kekacauan atau berbuat dosa. Oh, iya. Nah, tadi kan berarti kan saya pernah dengar bahwa nanti akan ada 73 golongan ya dari apa itu namanya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Pak yang disampaikan. Nah, 73 golongan hanya satu golongan yang selamat ya Pak ya. Iya. Nah, tentunya satu golongan yang selamat ini seperti apa ini Pak golongannya nanti? Golongan yang selamat adalah golongan yang mana golongan itu memegang teguh ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang murni, yaitu ajaran yang melaksanakan sunnah wal jamaah, yang mana itu diajarkan murni dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang nantinya akan selamat. Yang murni ini yang seperti apa? Ini Mbak Imam, kan banyak yang mengatakan, oh ini benar ini ada ketersambungan dengan Rasulullah. Oh ini benar ada sana sampai Rasulullah. Yang bisa dikatakan murni tanpa ada campuran itu yang seperti apa? Maka dari itu sangat perlu dan mencari guru hakikat tadi supaya bisa diajarkan bahwasanya ajaran yang murni itu ajaran yang mana dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mana beribadah secara syariat dan hakikat. Oh, nah berarti harus mencari guru. Benar sekali. Nah, kemudian mencarinya di mana ini Mbah Imam, ya kan? Kan kita kan selama artinya kan ketika lahir brojol, ya Mbah Imam, ya? Iya. Tentunya kan yang membimbing kita kan adalah orang tua, kemudian guru-guru ngaji yang ada di sekitar rumah, ya kan? Iya. Ya kan kita tidak tahu yang dimaksud guru rohani dan itu seperti apa. Bisa dijelaskan kepada kita semua? Banyak sekali yang mana manusia itu terjerumus. Seharusnya manusia itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah bimbing dan Allah pertemukan dalam pencarian manusia itu untuk mencari guru sejati yang mana bisa mengajarkan ilmu hakikat itu. Maka dari itu dalam pencarian manusia itu dibutuhkan dalam keyakinan hati nurani di dalam hatinya dan mempunyai keyakinan untuk mencari guru itu. Tapi memang setiap manusia itu memang diberikan suatu hidayah atau tanda bahwa dibimbing untuk mencari guru rohani atau guru sejati itu, Mbak Imam. Kalau memang itu sudah jatahnya, pasti akanlah mudah untuk dipertemukan. Kalau memang bukan jatahnya, memanglah sulit. Ya kalau yang nonton ini kan nggak tahu ini harus mencari di mana. Berarti tinggal melaksanakan apa ini supaya diberikan petunjuk? Banyak sekali yang mana sekarang ini sudah tersebar di Nusantara bahwasannya pengajaran ilmu hakikat itu terdapat dalam ajaran thariqah. Maka dari itu banyak sekali manusia seharusnya mencari guru itu. Nah, kan banyak thariqah kan juga membuat bingung juga ini Mbah Imam ya kan? Iya. Yang thariqah yang bagaimana ini yang memang benar-benar nanti bisa tersambung itu yang paling tersambung gitu loh. Benar-benar thariqah yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan silsilah guru-guru yang menyambung ke Rasulullah SAW. Oh, artinya dari situ, nggih? Iya. Berarti tidak sembarangan, nggih, Pak? Benar. Nah, kalau dari sisi gaib sendiri, apakah juga melihat kondisi sekarang ini banyak yang banyak yang artinya lepas kontrol atau tidak mencari itu, atau seperti dari gaib pun juga
mengingatkan untuk membimbing bertemu guru rohani itu. Benar sekali. Banyak sekali leluhur-leluhur zaman dulu yang mana membisiki anak keturunannya untuk mendapatkan atau dibisiki supaya dipertemukan guru hakikat itu. Karena zaman ini sudah waktunya para leluhur-leluhur itu berjuang. Sudah waktunya, Iya. Artinya berarti tidak semua akan dipertemukan. Tidak bisa semua dipertemukan. Hanya yang mendapatkan hidayah dan sudah jatahnya, insya Allah dipertemukan. Dari 73 golongan, 72 yang akan masuk neraka kan, Pak? Iya. Satu golongan, nah itu sudah ada satu golongan itu sekarang ini. Alhamdulillah sudah ada. Sudah ada. Memang cirinya satu golongan itu seperti apa, Mbak? Golongan itu sangatlah tersembunyi. Yang mana apabila melakukan amalan-amalan atau ibadah yang dilaksanakan itu tidak seperti yang dilaksanakan ibadah pada umumnya. Maka dari itu mereka sangatlah tersembunyi. Tapi kan kalau dilihat bukan ajaran yang bukan umum ya. Iya. Artinya kan banyak orang yang mengira, wah itu sesat, itu seperti ini. Nah, kenapa kok banyak orang yang beranggapan seperti itu, Mbak? Artinya melihat, kayaknya ini yang aneh ini, gitu. Kayaknya kok bukan yang diajarkan. Itu sebenarnya ada makna di balik itu semua nggak? Ada hakikatnya nggak? Benar. Banyak manusia yang hatinya masih terhijab oleh dosa-dosanya. Dosa-dosanya sendiri maupun dosa-dosa dari leluhurnya. Maka dari itu dosa-dosa itu seharusnya harus dibersihkan supaya bisa menerima ajaran yang nantinya ajaran itu akan diajarkan di bumi ini, supaya nanti bisa menerimanya. Iya, berarti pada saat kondisi itu orang yang melihat satu kebenaran tapi dia mengabaikannya, itu kondisinya seperti apa, Mbak? Dia dalam kondisi seperti apa gitu loh? Mereka sangat menentang, justru mereka menentang keras karena sudah lama memegang teguh ajaran yang diajarkan dari sejak dulu. Yang mana ajaran itu ajaran yang diajarkan dari sejak lahirnya. Dan tidak tahu ajaran itu, bahwasanya ajaran itu sudah putus, tidak ada sambungannya. Tapi ada juga yang secara sejak lahir belum menemukan, kemudian setelah dewasa menemukan, oh ajaran ini bersanad, ini ajaran ini benar, ini ya kan, membahas tentang semuanya. Nah itu apakah itu bisa dikatakan benar, itu termasuk dalam satu golongan itu? Golongan yang sudah atau manusia yang sudah mendapatkan hidayah, insya Allah akan menerima dan mendapatkan cahaya di hatinya itu. Mendapatkan firasat maupun pepeling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilihatkan kebenaran ajaran itu. Kalau belum mendapatkan cahaya, berarti dalam kondisi sangat menentang. Oh, gelap gitu ya? Iya. Artinya kan sangat menentang itu kan, oh ini ada cahaya, ini bisa siluh gitu atau gimana? Iya, karena di akhir zaman ini ada sosok pembawa cahaya, yang mana cahaya itu sangatlah terang benderang seperti cahaya matahari. Disitulah manusia, yang mana manusia sudah terbelenggu oleh bisikan iblis, yang mana memegang teguh ajaran yang sudah menyimpang, yang sudah keenakan atau sudah
nyaman dengan ajarannya itu ibaratkan seperti nyaman dalam kegelapan. Sehingga Allah menurunkan cahaya, mengutus sosok manusia pembawa cahaya. Itu justru malah ditentang, dikarenakan diibaratkan seperti silau matanya. Jadi tidak nyaman ya, Wah. Nah, ada pesan-pesan penting untuk kita semua nggak? Ya kan, biar agar selamat ini dengan kondisi manusia atau kondisi orang-orang akhir zaman ini kan begitu banyak dalam segala kondisi ya. Iya. Nah, itu pesan-pesan untuk kita semua ini, Mbak Imam. Apa, Mbak Imam? Berhati-hatilah di akhir zaman ini. Banyak fitnah-fitnah yang sudah tersebar di muka bumi ini. Yang mana fitnah-fitnah itu mengatasnamakan kebenaran dari agama. Maka dari itu berhati-hatilah. Dan yang penting saat ini lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dengan sosok guru yang bersanad ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Amin. Supaya selamat dunia maupun akhirat. Amin. Semoga kita dimampukan ya, Mbak ya, Iya. untuk bertemu. Nah, ada pesan lagi, Mbak Imam? Sudah cukup. Terima kasih ya, Mbak Imam, atas kehadirannya dan juga banyak tadi hal-hal tentang kondisi manusia di akhir zaman ini dan golongan yang nanti akan selamat, dan ternyata golongannya juga sudah ada ya. Semoga nanti kita termasuk orang-orang dalam golongan tersebut ya, Mbak Imam ya. Amin. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata, sikap, perilaku ya Mbak yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga telah mengganggu waktu dan tugas dari Mbah Imam sendiri. Tidak apa-apa. Silahkan untuk bisa ke tempatnya asalnya, dan mohon untuk bisa membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya. Iya, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Subscriber Padepokan Bedek, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan mendengarkan bagaimana kondisi umat atau orang-orang di akhir zaman ini. Ternyata banyak hal-hal yang di luar apa yang kita pikirkan sekarang, bahwa kondisinya begitu sangat memprihatinkan ya Mas Haji ya, dengan kondisi akhir zaman ini dan banyaknya permasalahan dan problematika hidup yang ada. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak, yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.